suatu perbuatan yang dilakukan kemudian mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan penyesalan, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang baik. Mungkin saat kita duduk, kemudian kita mengamati tubuh ini. Dari situ timbul kebahagiaan. Dari situ timbul sukacita. Dari situ timbul rasa yang nyaman. Itu adalah perbuatan yang baik. Pada saat kita sedang keluar, kemudian berinteraksi dengan orang, dan tindakan tersebut membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa senang, itu pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang baik. Namun, kita harus memahami lebih dalam, kita harus memahami lebih jauh bahwa apa yang dimaksudkan oleh Sang Buddha dalam konteks ini adalah ketika kita praktek dengan sungguh-sungguh, praktek dengan serius untuk melihat ke dalam. Seberapapun usaha yang kita lakukan, sebenarnya usaha kita itu akan menimbulkan kebahagiaan, akan menimbulkan sukacita dalam kehidupan kita. Ketika kita duduk bermeditasi, yang pertama muncul dalam pikiran kita adalah pandangan bahwa kita telah melakukan kebajikan. Ketika pandangan semacam ini muncul, disitulah timbul kebahagiaan. Disitulah timbul kenyamanan. Dengan kata lain, pada tahap awal, duduk bermeditasi adalah untuk menciptakan persepsi bahwa kita adalah orang yang baik. Duduk bermeditasi adalah untuk menciptakan pandangan bahwa kita adalah orang yang baik dan bukan orang yang jahat. Ketika kita duduk bermeditasi, timbullah pemahaman bahwa kita telah melakukan suatu perbuatan baik yang luar biasa. Dengan demikian, pikiran kita akan menjadi nyaman, pikiran kita akan menjadi enak, pikiran kita akan terus bersukacita. Namun ketika kita duduk, kemudian kita berprinsip, kita berpandangan bahwa kita telah menyia-nyiakan waktu, kita telah membuang-buang waktu, penderitaanlah yang akan timbul. Ketika saat itu, di situ tidak ada kebaikan sama sekali. Karena kita merasa sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang buruk, sebagai orang yang jelek. Sebab kita telah membuang-buang waktu. Namun, ketika kita mampu menanamkan pandangan, menanamkan pikiran bahwa kita telah melakukan suatu kebaikan yang besar untuk kepentingan hidup kita, juga untuk kepentingan orang lain, di situ tumbuhlah semangat, tumbuhlah keyakinan, tumbuhlah motivasi untuk terus berjuang. Ketika kita sanggup bertindak semacam ini, sanggup berperilaku semacam ini, sanggup memiliki pola pikir semacam ini, kita pun akan semakin maju dalam berlatih. Kita pun akan semakin mapan dalam berjuang. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dianggap sebagai tindakan kebajikan akan menimbulkan sukacita. Tetapi setiap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, dianggap sebagai ketidakbaikan, dianggap sebagai keburukan, tindakan itu akan menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sadarilah hal ini. Pahamilah hal ini, sehingga hal ini akan menimbulkan pola pikir yang berbeda dalam diri kita. Mampu membentuk pola pikir yang berbeda dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau mengubah persepsi, tidak mau mengubah pola pikir, kita
akan tetap terus dalam penderitaan sekalipun kita telah melakukan kebajikan. Sekalipun kita telah melakukan banyak hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Kita tetap tidak bisa bahagia sekalipun kita telah banyak mengorbankan kekayaan kita untuk kepentingan sosial. Kita akan tidak bahagia sekalipun kita telah melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Karena itulah perlu dipahami bahwa setiap perbuatan baik adalah kebaikan yang terus kita tanamkan, dan kebaikan itu menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kenyamanan, menimbulkan sukacita dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang lain.